seorang pria bernama Rudy, seorang fotografer lepas, tiba di hotel tersebut untuk mencari inspirasi. Ia memutuskan untuk menginap 1 malam, tanpa mengetahui rahasia kelam yang tersembunyi di kamar nomor 13. Rudy check-in di hotel yang terlihat sepi. Petugas hotel memberikan kunci kamar nomor 13 dengan ekspresi aneh. Ia sempat diperingatkan untuk tidak membuka jendela kamar setelah jam 11 malam. Namun petugas itu tidak menjelaskan alasannya. Saat memasuki kamar, suasana terasa berat. Kamar itu beraroma lembab dengan dinding yang terlihat sedikit retak. Namun, Rudy tidak terlalu memedulikannya. Ia hanya ingin istirahat setelah perjalanan panjang. Tengah malam, Rudy terbangun karena suara langkah kaki di lorong. Ia mengira ada tamu lain. Tetapi saat melihat keluar melalui lubang intip, lorong tampak kosong. Tak lama kemudian, ia mendengar suara seperti seseorang menangis pelan di dalam kamar mandi. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu kamar mandi. Saat ia membukanya, lampu kamar mandi berkedip-kedip. Di cermin yang berembun, ada tulisan samar. "Tolong aku." Rudy terkejut, tetapi mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya lelah semata. Ia membersihkan tulisan itu dan kembali tidur. Namun, tepat pukul 11 malam, jendela kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin menyapu ruangan dan ia mendengar suara bisikan. "Keluar dari sini." Rudy merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba mengunci jendela. Tetapi tiba-tiba bayangan seorang wanita dengan gaun putih berdiri di luar jendela, memandangnya dengan tatapan kosong. Wajah wanita itu penuh luka dan darah mengalir dari matanya. Wanita itu berbisik dengan nada memohon, "Kenapa kau diam saja? Aku butuh bantuanmu." Rudy terpaku di tempat. Tiba-tiba, wanita itu menghilang. Namun, di belakangnya terdengar suara langkah berat. Ia berbalik dan sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala berdiri di sudut ruangan, perlahan mendekatinya. Sosok itu menunjukkan cakar panjang yang tajam, dan ruangan terasa semakin gelap. Rudy berlari keluar kamar, namun pintu tidak bisa dibuka. Suara tawa mengerikan memenuhi ruangan, membuatnya hampir kehilangan akal. Ia menemukan buku tua di atas meja di dalamnya. Ia membaca tentang seorang wanita yang pernah tinggal di kamar itu dan dibunuh dengan kejam oleh seorang tamu lain. Wanita itu diduga masih menghantui kamar nomor 13, mencari orang yang bisa membantunya membalas dendam. Tiba-tiba, wanita itu muncul lagi, kali ini menangis sambil memohon, "Tolong aku, dia membunuhku." Dengan keberanian terakhir, Rudy bertanya, "Siapa yang harus kubantu?" Wanita itu menunjuk ke arah lorong. Sosok hitam tadi tiba-tiba menerjang, tetapi Rudy berhasil keluar dari kamar. Ia segera melapor kepada petugas hotel, yang hanya menggelengkan kepala. "Tidak ada yang pernah selamat dari kamar itu," ujar petugas dengan suara datar. Rudy menoleh ke arah kamar nomor 13 dan dari jendela.
Ia melihat wanita itu menatapnya sambil tersenyum. Namun, senyum itu perlahan berubah menjadi tawa menyeramkan. Rudy meninggalkan hotel dengan perasaan tidak akan pernah kembali. Hotel itu akhirnya ditutup, namun kamar nomor 13 tetap menjadi misteri. Apakah Rudy benar-benar selamat, ataukah ia membawa kutukan kamar itu bersamanya? Jika kamu di posisi Rudy, apa yang akan kamu lakukan? Jawab pada kolom komentar.